Oke, jadi ini adalah smartphone Fold pertama dari Oppo. Fiturnya banyak dan bikin kepo, build quality-nya solid, kata majalah Tempo. Sales Oppo juga udah siap dengan Genjutsu di semua expo, tapi apakah dia layak untuk di depo? Ya udahlah ya, nggak usah kebanyakan typo. Selamat menonton orang-orang jumpo. Ya, jadi ini adalah Oppo Find N3 Fold. Walaupun dia ada tiganya, tapi ini adalah smartphone fold pertama dari Oppo. Emang tahun ini kayaknya tahunnya smartphone lipat deh. Flip, fold, semua dari berbagai brand itu semuanya ngeluarin. Dan Oppo Find N3 Fold walaupun ini yang pertama, tapi menurut saya dia cukup sukses karena dia bisa membuat standar baru di kelas fold. Apa aja itu standar barunya, langsung aja kita unboxing hands on dan juga kita lihat untuk first impresinya lah ya. Jadi seperti biasa boxnya Oppo Find series itu memang eksklusif kayak gini, nggak ada kayak gambar HP-nya langsung angka 3 kayak gini. Dan dia aku engineer sama Hasselblad. Kemarin ada Leica, ada Zeiss, sekarang Hasselblad. Gila ya, perangnya makin menjadi. Terus untuk variannya yang akan kita bahas ini adalah yang 16GB 512. Jadi kita langsung dikasih 16GB storage 512. Fold itu kan biasanya digunakan untuk multitasking ya. Dengan RAM yang lebih gede, multitaskingnya bakalan lebih nyaman. Jadi langsung aja kita buka. Wih, boxnya ini kalau dibuka, coba kalian perhatikan ya di bagian sini. Bentar, karena kameranya cuma ada di atas. Jadi kalau dia dibuka, ini akan agak ngedorong ke bawah. Tuh ya, yang jadinya dia agak ergonomik. Kita coba buka lagi dari sini. Wah, dan di sini ada tulisannya Inspiration Ahead. Wah, oke lah. Langsung ngangkat kayak gini boxnya dan di dalamnya ada Oppo-nya. Terus kita dapat adapter guys, karena di brand kompetitornya kan untuk yang flagship itu nggak dapat adapter. Tapi di Oppo kita langsung dapat adapter yang gede dengan SuperVOOC 67 watt. Wah, mantap. Terus seperti biasa ya dapatnya bakalan ada case-nya ini bukan case plastik tapi ya ini case-nya ini case yang soft. Wah, permukaannya kayak pakai leather kayak gini. Ini keren sih. Nanti coba kita pasang juga dan kita juga dapat beberapa sobek pelan. Nah, beberapa buku panduan kayak gini. Terus ada kabel di sini. Kabelnya apakah sayangnya kabelnya untuk sekelas Oppo Find N series masih Type A to Type C ya. Harusnya udah Type C to Type C sih biar lebih universal aja. Terus apa lagi? Gak ada apa-apa lagi ya. Gak ada apa-apa, gak ada earphone dan ya udah. Itu aja dapatnya. Ini tipis banget ya dibandingkan dengan sebelah karena saya pernah punya. Ini feel-nya lebih tipis dan juga lebih ringan. Langsung aja deh kita coba buka. Waduh, gila kameranya sih ini gila ya. Eye catchy banget sih Hasselblad-nya ini. Gila ini sih udah kayak kalau misalkan dia tertutup dari belakang aja nggak kelihatan kalau dia smartphone fold karena bingkai kameranya ini mendominasi gitu. Ini bahan permukaannya untuk yang bagian belakang. Ini dia pakai leather ya. Jadi dia ada dua varian warna, ada yang black dan juga ada yang gold. Gold itu dia pakai glass atau pakai kaca. Dia memang lebih elegan, tapi kalau saya lihat di websitenya bobotnya lebih berat ketimbang yang leather. Yang leather ini lebih ringan. Jadi eksklusifnya lebih dapat ya karena ini pakai leather. Kenapa orang malas beli fold? Bahkan teman saya itu pernah beli fold terus akhirnya 2 bulan dijual lagi karena alasannya apa? Coba kalian tebak, alasannya karena berat dan juga tebel. Emang tebel sih ya. Tapi untuk fold ini si punyanya Oppo enggak loh. Kalau kita genggam dengan satu tangan, feel-nya masih cukup nyaman karena ketika posisi tertutup seperti ini, dia nggak tebel-tebel banget dengan 11,9 mm. Kalau foldnya sebelah itu sekitar 13, sekian mm. Terus kalau misalkan kita buka seperti ini, wah gila ini sih tipis ya. Dengan ketebalannya itu cuma 5,8 mm dan ketika tertutup tadi, kalau misalkan kita pegang dengan satu tangan di bagian belakangnya ini kan bumnya tebel banget ya. Tuh. Kira-kira segini untuk kamera bumnya. Jadi kalau misalkan kita pegang dengan satu tangan kayak gini, tangan kita itu nggak akan nyentuh ke lensanya. Biasanya kan nyentuh ke lensa terus lensanya jadi kotor, ngembun gitu ya. Kalau ini nggak, karena ada kayak semacam pembatas di jari kita. Jadi lebih enak. Terus bobotnya juga nggak terlalu berat. Bobotnya untuk yang leader ini ada di 239 gram.
Bobot-bobot yang biasanya ada di smartphone entry level 1-2 juta, ada yang 200 graman ya. Dan ini masih enak sih kalau misalkan kita gunakan dengan satu tangan. Walaupun untuk ukuran tangan saya, kalau misalkan saya mau pencet dari arah pojok sini ke sana agak kesusahan ya, harus tetap dua tangan. Tapi lebih enak lah feel-nya dipegang karena nggak terlalu bulky seperti Fold yang lain. Jadi standar barunya di Oppo ini, sambil kita nyalain mungkin ya, sambil kita install beberapa aplikasi dan juga kita hands on, kita nyalain HP-nya. Dan soft case-nya ini dia juga pakai leather ya, jadi permukaannya ini vegan leather yang membuatnya jadi kayak nggak pakai case. Tetap bagus tapi tetap terlindungi. Oke, jadi si Oppo Find N3-nya udah selesai, kita install beberapa aplikasi untuk hands on. Tapi sebelum kita cobain, saya mau lihat dulu karena katanya si Oppo Find N3 Fold ini juga bikin standar baru di hinge-nya ya, karena dia lolos sertifikasi dari TÜV Rheinland dengan buka tutupnya itu sebanyak 1 juta kali. Dan ini rapat banget tuh ya. Tuh, kayak nggak ada celah sama sekali. Ini rapat. Jadi kalau misalkan wah masa kita buka lagi case-nya ya. Oke deh, kita buka lagi. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, ini rapat banget. Wah, gila. Dan bahkan di YouTube saya lihat ada yang ngetesnya itu pakai cara ekstrim. Ngetesnya itu jadiin kipas kayak gini. Kayak gini loh ngetesnya ya. Wah, ini udah berapa juta nih. Dan emang kerasa solid, aman ya. Dan dia itu kayak semacam solid aja. Jadi kalau misalkan pas di posisi ini mau ditutup, wah gila. Dan menurut saya ini adalah smartphone Fold yang hinge-nya paling solid yang pernah saya pegang sih. Kayak nggak takut aja kita mau buka tutup karena kerasa hinge-nya ini solid. Tuh, jadi hinge-nya ini bener-bener solid. Jadi kita kayak nggak takut gitu mau buka tutup dia. Oh ya, walaupun si Oppo Find N3 Fold ini lebih compact, lebih tipis, lebih ringan, tapi dari segi layar dimensinya ini dia lebih gede loh. Dengan posisi ketutup kayak gini itu ada di 6,31 inch, dan kalau misalkan posisi kebuka itu ada di 7,82 inch. Lebih gede ketimbang kompetitornya. Terus kalau dari segi kualitas layar, layarnya ini udah pakai layar yang ya standar baru juga menurut saya di kelas Fold, karena untuk layarnya ini dia pakai LTPO3. Jadi LTPO generasi ketiga. LTPO seperti yang kita tahu generasi pertamanya, refresh rate-nya itu bisa 10 sampai 120 Hz. Nah, si Oppo Find N3 Flip ini untuk screen refresh rate-nya memang 120 Hz, tapi karena dengan LTPO3-nya ini dia bisa adaptif mulai dari 1 Hz sampai 120 Hz. Jadi ya bikin baterainya itu lebih awet. Karena kalau posisinya statik kayak gini dia bakalan turun ke 1 Hz, yang bikin baterainya lebih awet karena nggak harus ngelok atau melulu di refresh rate tinggi. Terus selain itu panel layarnya juga udah oke banget karena dia pakai Dolby Vision dengan 1 billion color dan peak brightness-nya bisa sampai 280 nits. Dan kalau misalkan kita tes pakai 4K, konten 4K yang Dolby Vision kayak gini, wah kira-kira kayak gini nih. Ini warnanya warna-warna natural ya, karena di settingannya di sini sebenarnya kita bisa settingan untuk displaynya itu kalau misalkan pengen lebih vivid lagi bisa masuk ke screen color mode ini, terus kita pilih yang vivid. Jadi warna OLED-nya itu akan kerasa lebih tajam gitu. Cuman saya nggak pernah gunakan vivid ini karena biasanya ketika saya preview videonya anak-anak itu harus saya kembalikan ke natural kayak gini. Jadi warna-warna yang agak-agak flat. Jadi kalau misalkan saya gunakan untuk preview editing itu enak. Dan kalau posisinya kebuka seperti ini nontonnya jadi agak keganggu sebenarnya ya, karena ada tulisan-tulisannya di sini. Dan kalau misalkan kita mau full screen, karena YouTube itu aspek rasionya cinema 21:9 atau 16:9. Kalau kita putar di layarnya Oppo yang mengkotak seperti ini ya harus penyesuaian sih ya. Jadi kalau pengen enak nonton di mode tablet ya bisa posisinya clamshell kayak gini ya. Jadi YouTube-nya masih nyala, nggak keganggu. Terus di bagian bawahnya ini bisa jadi kayak semacam kursornya YouTube. Atau kalau nggak mau ribet tinggal ditutup aja terus kita swipe lagi dan nah kita lihat YouTube full screen-nya di cover screen-nya ini. Cover screen-nya ini juga udah pakai layar LTPO3 OLED yang juga 1 billion color, Dolby Vision juga sama persis kayak layar yang ada di dalamnya ini atau layar ketika menjadi mode tablet. Terus dari sisi proteksi, si Oppo juga bilang kalau layarnya ini udah terproteksi sama yang namanya ceramic guard ya. Bagian cover screen-nya juga pakai ceramic guard. Dan ngomongin soal HP Fold, biasanya orang beli HP Fold itu kamera bukan jadi satu-satunya alasan untuk beli HP Fold. Karena ya kameranya HP Fold itu kayak ya nggak sebagus HP flagship gitu. Tapi di Oppo Find N3 Fold ini enggak. Oppo tetap ngasih kamera yang gila gak ya. Dari sisi tampilan aja udah, ini udah kayak
HP-HP flagship. Kalau misalkan nggak kelihatan ini HP Fold, kelihatan kalau ini HP flagship. Dengan bingkai kameranya ini ada kamera periskop 64 megapiksel, ada kamera wide atau minnya itu 48 megapiksel, dan ultra wide-nya juga 48 megapiksel. Dan biasanya untuk kamera depan HP Fold itu ya kompetitornya aja deh, kompetitornya itu 4 megapiksel sama 10 megapiksel. Nah, Oppo di kamera depannya nggak tanggung-tanggung. Jadi dia kayak bikin standar baru HP Fold dengan kamera yang mumpuni. Bukan hanya co-engineer by Hasselblad, tapi secara resolusi, secara sensor, secara fitur juga udah oke. Karena untuk kamera depannya ini resolusinya itu ada di 20 megapiksel dan juga 32 megapiksel. Gila gak? Abis ini kita akan tes kameranya di luar, tapi sebelum itu saya tes untuk audionya dulu ya. Karena audionya ini katanya stereo dengan Dolby Atmos. Dan langsung aja kita, enak sih ini, coba pas refnya. Jadi untuk audionya dia ada 4 sih ya. 1, 2 di bagian bawah, 2 di bagian atas. Dan untuk suaranya, bassnya kerasa, enak. Jadi untuk audio walaupun kita nggak pakai earphone, menurut saya udah nyaman lah. Oke lah, sekarang langsung aja kita coba kameranya tapi di luar ya. Karena saya udah penasaran dengan tampilan kameranya yang gila, ini keren banget sih. Oke, jadi ini adalah kualitas kamera belakang di resolusi 4K 60 fps. Waduh, ini sih nggak ada masalah ya. Ini saya jalannya nggak salah aja. Biasanya kalau misalkan udah agak gempa tuh saya jalannya pelan-pelan ninja walk. Tapi kalau ini nggak ada masalah sama sekali. Jadi kalau misalkan kita coba untuk dolly shot misalkan ya, ini set kayak gini, nah nggak ada masalah. Sama sekali nggak ada masalah untuk di sini ya. 4K 60 fps aman-aman aja. Terus kalau misalkan kita coba untuk dari atas ke bawah, set aman juga. Padahal ini lumayan kenceng, nggak ada jitter, nggak ada stutter, nggak ada shaky. Kanan kirinya kita coba, kanan kiri aman juga, nggak ada masalah. Untuk XDR juga aman, langitnya semuanya terlihat sharp, detail, tajam, nggak ada masalah. Autofocus, wah gila, oke sih, oke banget nih Oppo Find N3 ini. Terus kalau kita pakai stabilizationnya on, itu dia bisanya di 1080p 60 fps. Ini sih makin nggak ada masalah ya. Cuman dia agak kayak nge-crop karena resolusinya lebih kecil ini. Tapi kalau untuk ngomongin stabil banget. Tuh, saya jalannya udah lumayan kenceng, pohon-pohon yang di sini kelihatan stabil. Autofocus kita coba lagi, aman. XDR, wah juga aman-aman aja. Tuh ya, gak ada masalah. Set, wah keren-keren. Sekarang kita coba kamera depannya. Kamera depannya ini bisa 4K 30 fps dan kalau kita gunakan untuk jalan ini tanpa efek stabilization, gak ada masalah. Ini saya jalan. Ya ada jitternya sih, nggak sestabil yang kamera belakang 60 fps tadi, tapi masih oke. Terus kalau misalkan saya coba naik tangga kayak gini, cium dulu. Saya coba naik tangga, itu juga nggak ada shaky, aman-aman aja. Nah ini, aduh saya yang capek tapi. Kita coba lagi agak kenceng sekarang jalannya. Kalau di layarnya ini sih nggak ada masalah ya, nggak ada jitter, aman-aman aja. Nah, kalau misalkan untuk indoor kayak gini, kalau untuk backlight gak kelihatan ya backlightnya. Oh ini baru kelihatan nih. Jadi fokusnya di, kalau misalkan dia nangkepnya muka, bagian belakang akan flat. Kalau dia nangkepnya langit atau ke touch kayak gini, wah mukanya masih kelihatan dikit. Dan sekarang kita nyobain 1080p 30 fps dengan HDR Dolby Vision. Karena HDR, jadi saya pengen cobain kalau misalkan kita pakai kamera belakangnya ini, terus di belakang itu backlight ada matahari, apakah muka saya masih terlihat detail. Dan sekarang cuacanya lagi berangin, jadi kalau mikrofonnya juga masih terdengar, berarti memang oke sih. Sambil kita lihat, kita kalau misalnya saya nggak bisa lihat layarnya sekarang, jadi ini pakai ilmu kira-kira aja, kira-kira seperti ini. Dan kalau misalkan autofocusnya kita coba yuk, set kayak gimana, langsung aja kita lihat deh hasilnya.
Kalau dari sisi performa, Oppo juga bikin standar baru. Standar barunya itu ya di memori RAM-nya ya. Memori RAM-nya itu kita nggak dikasih 12, langsung 16 megapiksel dengan storage 512 GB. Kalau untuk chipset ya dia pakai chipset terbarunya Qualcomm dengan Snapdragon 8 Gen 2 yang bukan hal baru juga karena banyak kompetitornya full yang pakai chipset itu. Tapi dari gebrakannya Oppo, dia langsung kasih kita RAM 16 GB yang biasanya untuk HP-HP full kayak gini pasti digunakan untuk multitasking, digunakan untuk banyak buka aplikasi. Fiturnya sebenarnya banyak, jadi nanti di next video akan kita bahas secara terpisah fitur-fitur dari smartphone Fold-nya Oppo ini. Tapi sekarang kita bahas dulu untuk performanya. Untuk Antutu kita udah tes dan skornya ada di 1.500.000 ya. Untuk HP Fold ini adalah HP Fold yang paling kenceng yang pernah saya bahas. Skor Antutunya 1.500.000, gila. Dan kita juga tes juga di CPU throttle selama 30 menit dan hasilnya itu memang throttle tapi throttlenya masih aman lah ya, dari 80 ke 100, 80 ke 100, jadi nggak sampai warna orange. Warnanya itu masih hijau dan kuning-kuningan. Lanjut di Geekbench 6 dia dapat single core itu 1900, multicore-nya ada di 5279 dan untuk Open CL-nya, GPU-nya dia dapat skor 8892. Lanjut untuk tes-tes 3D Mark kayak gini, slingshot dia max out, terus slingshot extreme juga max out, nggak ada tandingan. Wildlife max out. Ini stability-nya dia dapat skornya itu di 70% ya. Ya ini skor-skor yang memang biasanya didapatkan di Snapdragon 8 Gen 1 dan juga Gen 2. Ini chipset-chipset yang kencang, biasanya stability-nya memang di angka-angka segini. Sekarang kita coba untuk main game. Seperti biasa kita coba game yang simple-simple dulu lah. Mobile Legends. Mobile Legends di sini dia dapat settingannya itu bisa kebuka ultra, refresh rate-nya ultra, dan untuk average FPS dia bisa dapat 60 FPS, drop-nya itu di angka terendahnya 58, jadi aman-aman aja. PUBG juga aman lah, PUBG itu kebukanya smooth extreme, average-nya 90 FPS, dropnya cuma di sekitar 80 FPS, aman-aman aja. CODM seperti yang kalian lihat juga aman-aman aja, nggak ada masalah, average-nya di atas 100 FPS. Jadi langsung aja kita lompat ke game Genshin Impact. Dengan grafiknya itu kita set di medium, 60 FPS-nya aktif, dan untuk average dia dapat di 59 FPS, dan untuk drop FPS-nya angka terendahnya itu masih di 49. Itu pun ketika kita udah main sekitar 45 menit. Jadi dropnya itu nggak sampai di bawah 30 yang bikin main gamenya itu keganggu. Jadi ya Snapdragon 8 Gen 2 16 GB aman-aman aja lah. Lanjut, sekarang kita coba lihat untuk suhu permukaannya ketika kita main game Genshin Impact sekitar 45 menit lebih, dan hasilnya di bagian belakangnya itu suhu tertinggi ada di 40-an derajat Celcius dan bagian depannya itu 44,2 derajat Celcius. Emang Snapdragon 8 Gen 2 ini prosesor yang kenceng, apalagi ditambahin dengan RAM 16 GB, jadi suhunya nggak bisa seanget atau sestabil suhu-suhu kayak Snapdragon 700 series gitu, nggak bisa karena memang dia ini performanya kenceng ya, ibaratnya kayak mobil yang sisinya gede pasti bensinnya boros. Dan kalau kita ngomongin boros, baterai dari Oppo Find N3 Fold ini nggak terlalu boros sebenarnya, walaupun kapasitas baterainya nggak 5000 mAh ya. Dengan kita coba main game Genshin Impact sekitar 10 menit berkurangnya itu 3%, kalau kita main 30 menit berkurangnya itu ya sekitar 10%, TikTok 10 menit 1%, YouTube 10 menit 2%, Netflix 10 menit juga sekitar 2%. Ya kalau dibilang awet-awet banget enggak, tapi masih standar lah. Tapi yang bikin standar baru lagi dari Oppo Find N3 Fold ini adalah chargernya, karena dia support dengan 67 watt, kompetitornya itu masih di 25 watt, dan ketika kita coba cas dari 0 ke 100% itu butuh waktu nggak sampai 1 jam, cuma sekitar 45 menit dengan SuperVOOC 67 wattnya. Jadi untuk HP Fold juga masih kenceng loh ngecasnya. Oke lah, jadi cukup segitu aja video dari Oppo Find N3 Fold unboxing, hands on, dan juga first impresi saya dari Oppo Find N3 Fold ini. Menurut saya jelas sih Oppo udah bikin standar baru di kelas smartphone Fold. Masalah-masalah yang ada di Fold sebelumnya diselesaikan sama Oppo. Kayak bobotnya yang berat, dimensi yang tebal, di Oppo Find N3 Fold jadi lebih tipis dan lebih ringan. Terus untuk hinge-nya lebih rapat dan juga lebih kuat. Dan kalau misalnya kita gunakan untuk kipas-kipas kayak gini, gak ada masalah karena ini lolos sama TUV Rainland. Jadi yang ngetes itu bukan Om Jerry Rig ya, yang ngetes ini lembaga TUV Rainland yang memang udah ada SOP-nya gitu. Jadi kalau saya sih ya percaya aja. Terus layarnya juga udah pakai LTPO3, LTPO generasi terbaru yang bisa 1 sampai 120 Hz dengan peak brightness 2800 nits dan resolusi yang lebih gede. Kameranya seperti yang kalian lihat tadi, menurut saya untuk kamera HP Fold, kamera yang menurut saya paling bagus masih dipegang sama si Oppo Find N3 Fold dan juga OnePlus Open. Kenapa saya bilang OnePlus Open? Karena sebenarnya OnePlus Open dan juga Oppo Find N3 Fold itu adalah
HP yang sama karena mereka satu company ya. Jadi BBK Electronics. Dan kalau misalkan Oppo dijual di Indonesia, OnePlus gak akan masuk secara resmi ke Indonesia. Kalau misalkan OnePlus masuk ke India, Oppo gak akan masuk ke India. Saya bacanya sih kayak gitu ya. Karena kalau misalkan masuk semuanya, akhirnya ya bunuh-bunuhan. Dan walaupun kameranya ini nggak support video perekaman 8K, tapi 4K-nya menurut saya udah bagus lah. Dan untuk hasil kameranya, wah gila, Hasselblad cuy. Ini kayak nggak ada kamera gimmick sama sekali. Kamera depannya juga nggak ada kamera gimmick. Jadi kamera sih ini adalah standar barunya smartphone fold. Audionya juga udah stereo dengan Dolby Atmos, Wi-Fi-nya ini udah support Wi-Fi 7, GPS-nya lebih banyak, jadi ada 5 GPS di dalam Oppo Find N3 Fold ini. Tapi masih ada beberapa sektor yang dikompromi atau dikurangi sama Oppo di N3 Fold ini. Contohnya kayak IP ratingnya. Kalau sebelah kan IP ratingnya pakai IPX8, sementara Oppo ini masih di IPX4. Terus dia belum bisa wireless charging kayak kompetitornya, tapi kalau saya pribadi sih nggak masalah karena saya jarang banget pakai wireless charging dan diganti sama Oppo dengan support fast charging yang lebih gede, 67 watt yang 0 ke 100%-nya nggak sampai 1 jam, cuma 45 menit aja. Kalau untuk harganya saya belum tahu berapa, tapi kalau kita lihat di websitenya Oppo kita harus depo atau down payment itu sekitar 3 juta rupiah. Dan kalau kita beli pas launching kita bakalan dapat diskon senilai 7,5 juta yang berupa diskon 10%, terus juga ada super VOOC 80 watt car charger dan juga free Oppo Premium Service selama 1 tahun. Apa ini Oppo Premium Service? Intinya kalau kalian beli N3 Fold ini, kalau misalkan suatu saat dia layarnya jatuh, rusak, kebakar, intinya human error, itu bakalan diganti selama 1 tahun. Dan bukan hanya itu aja, Oppo Premium Service ini kita bahkan bisa panggil teknisinya ke rumah, gila lah. Jadi kalian bisa baca aja lah, nanti linknya untuk Oppo Premium Service akan saya taruh di kolom deskripsi, atau editor tolong di pop upin di sini. Biar repot editornya ya. Overall buat yang emang cari smartphone fold dan lelah dengan masalah-masalah berat, hinge yang kurang rapat, kurang solid, kameranya standar, Oppo memperbaiki itu semua dengan bikin standar baru di kelas smartphone fold. Lebih tipis, tuh lebih kelihatan mewah, gila. Saya Dika Sabdi and see you on the next video. Bye-bye.